Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih di perbincangan kita kali ini ya. Dan kita masih dengan satu tema yang menarik yaitu life hack for millennial. Dan hari ini kita akan bahas tentang indahnya menikah. Pasti banyak banget nih yang baper, ingin nikah, mau nikah, tapi belum ada jodohnya. Nah, biar kamu makin baper, gitu ya, izinkan saya untuk bisa sharing tentang indahnya malam pertama. Spoiler buat Anda. Ya, ini penting banget teman-teman semua, karena terlalu polos jadi nggak tahu ilmunya juga salah. Tapi terlalu juga kita tahu ilmunya orang juga jadi aneh. Kenapa kamu kok tahu? Jangan-jangan kamu sudah pernah melakukannya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang spoiler malam pertama bagi yang menantikannya ya. Apa saja sih sebenarnya hal-hal yang harus dipersiapkan dan yang harus dilakukan di malam pertama, dan apa saja persiapan-persiapannya dan seperti apa. Nah, ini penting banget teman-teman semua karena malam pertama ini akan menentukan malam-malam selanjutnya. Saya ulangi lah ya. Kalau di malam pertama saja seorang laki-laki udah dingin, seorang istri atau wanita juga tidak menunjukkan cintanya pada suaminya, ini bahaya. Karena malam pertama, makanya ada honeymoon loh ya. Ada bulan madu. Bulan madu ini akan menentukan kalau kita misalnya nih ngebangun rumah ya. Ngebangun rumah itu kan dimulai dari pondasi. Nah, malam pertama itu adalah pondasi untuk ribuan malam-malam selanjutnya. Kalau di malam pertamanya aja kita gagal, nggak berkesan, nggak berkah, apalagi nanti malam-malam yang lainnya. Tapi kalau malam pertamanya kita benar-benar berkualitas, benar-benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, maka insya Allah akan berkah. Baik, gini teman-teman semua, namanya malam pertama bukan cuman sekedar jima atau berhubungan suami istri, bukan cuman sekedar itu. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah tentang menyatukan dua visi menjadi satu visi. Tentang menyatukan dua hati menjadi satu hati. Tentang menyatukan dua orang yang mungkin sama-sama belum mengenal, belum masih ta'aruf, baru ketemu beberapa minggu atau beberapa bulan, dan hari itu adalah pembuktian cinta. Bayangin kalau Anda ibarat nih saum, puasa, ya kan? Nahan lapar. Bayangin dari mulai subuh sampai ke maghrib, ya. Dan itu kita lakukan semata-mata ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan malam pertama. Bayangin lu jomblo, lu single udah bertahun-tahun, puluhan tahun ya, belasan tahun lu jadi jomblo, jadi single. Hari itu adalah malam pembuktian bahwa lu nggak lagi jadi jomblo. Berarti itu adalah malam spesial. Nah, jangan sampai malam spesial ini jadi hancur cuman gara-gara kita nggak mempersiapkannya. Ada orang yang bilang let it flow lah Kang, santai aja lah Kang. Atau ada juga yang terlalu ketakutan, sehingga dua-duanya bisa salah. Yang satu jadi nggak asik, yang satu lagi bisa jadi lucu gitu ya, karena nggak mempersiapkan yang baik. Baik, apa aja sih Kang yang harus dipersiapkan menuju malam pertama? Yang pertama teman-teman semua, kalau kamu ibaratan tadi buka puasa, berarti biasanya siap-siap tajil dong. Biasanya udah mulai nyari-nyari, hunting-hunting dong, ya kan? Mau makan sama apa, buka sama apa, ya kan? Kita udah punya plan gitu. Sama dengan malam pertama, kita siapkan plan-plannya. Anda mau malam pertama di mana? Jangan sampai loh, saya aja waktu itu agak telat mikirnya waktu malam pertama tuh. Waktu itu saya nikah sama istri yang ya orang tuanya juga nggak cukup berada, jadi juga nggak ada kamar yang memang kondusif untuk kami malam pertama. Akhirnya saya terpaksa untuk cari hotel gitu ya. Kami cari karena besoknya kita mau jalan-jalan ke Bali gitu. Itu dadakan dan yang buat atau yang nyariin adalah teman saya. Ternyata nggak terlalu bagus. Nah, hati-hati juga tuh ya. Jadi kalau bisa itu dirancang dari H-min seminggu, bahkan dari H-min 2 minggu. Mau di mana, honeymoon-nya mau seperti apa, tempat itu penting banget. Apalagi wanita ya, wanita itu butuh mood gitu loh. Butuh tempat yang cozy, yang nyaman, yang tenang.
Jangan sampai ya ada di kamar pengantin tapi maaf suaranya terdengar sampai keluar, itu kan aib, ya kan? Atau juga hotel tapi ternyata hotelnya juga nggak secure gitu ya, itu juga bahaya. Nah pastikan bersih, nyaman, tenang, dan private, itu yang penting. Nah itu tentang tempat yang penting disiapkan. Yang kedua teman-teman semua, yang penting disiapkan juga adalah wangian, ya. Saran saya, apalagi Anda mau wanita, mau laki-laki, laki-laki pun harus berhias dan memberikan Rasulullah tuh kayak gitu loh, berhias dan menyiapkan wangian ketika mau mendatangi istri. Bahkan kemana pun Rasulullah pakai wangian. Artinya apa? Ketika ketemu orang-orang tuh senang sama Rasulullah SAW karena Rasul itu sangat menjaga tubuhnya. Wangian dijaga, apanya dijaga. Itu keren banget. Ya, sama. Yuk beli wangian. Nah, boleh nggak seorang wanita pakai wangian? Di depan suaminya sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan. Ya, justru sebaliknya banyak cewek-cewek sekarang, wanita sekarang, istri sekarang yang kalau keluar rumah dandannya menor, pakai wangian yang begitu luar biasa, pas di rumah pakainya apa? Skincare. Ya, di sininya dimaskeran. Udah dimaskerin pakai bajunya baju baju di dapur, ya kan? Dasteran. Udah kayak gitu apa baunya bau minyak tanah misalnya kan atau bau minyak sayur, belum mandi. Gimana suami mau tertarik sama istri? Gimana suami akhirnya menambatkan cinta sama suami kalau istrinya aja nggak bisa berdandan? Maka penting loh. Allah itu maha maha indah dan mencintai keindahan. Maka penting kita memperindah diri, bukan artinya kita ingin menor apa. Justru di depan suamimu kau harus terlihat begitu seksi. Begitu juga suami gitu. Jangan cuman karena kamu suami udah berhak mendapatkan istrimu lalu kentut sembarangan, buang air sembarangan. Jangan. Bagaimanapun cinta itu harus dirawat. Apalagi di malam pertama. Selanjutnya yang ketiga, pakai baju. Ya, baju yang memang disukai oleh calon. Gimana dong Kang? Ya kalau wanita biasanya lingerie. Apa itu lingerie? Googling aja gitu ya. Kalau laki-laki misalnya mau pakai jas atau mau pakai baju, tanya biasanya calon istrimu senangnya kayak gimana gitu ya. Selanjutnya, siapkan juga buah-buahan dan juga susu. Nah ini sunahnya Rasul tuh. Jadi sebelum melakukan berjima, minum dulu ya sambil ngobrol dulu, makan buah-buahan dulu, segigit berdua atau satu susu berdua. Itu kan indah, romantisme. Jangan cowok jadi to the point. Belum apa-apa udah mohon maaf langsung berhubungan. Itu enggak asik banget. Wanita, istri itu butuh namanya mubasyarah. Bahkan Allah tuh melaknat seorang laki-laki atau suami yang mendatangi istrinya tanpa sebuah bridging, tanpa sebuah mubasyarah. Harus ada bridging. Cewek itu, wanita itu harus dipuji dulu, harus disentuh dulu, harus dibelai dulu, harus dipeluk dulu, santai ngobrol dulu dari hati ke hati, makan dulu. Ya, you know lah, lihat orang-orang yang pacaran deh. Orang yang pacaran tuh kayaknya sangat ahli banget deh. Jalan bareng berdua dulu, ya kan? Makan ramen dulu, ya kan? Terus juga apa nonton bioskop dulu. Nah, jangan sampai Anda misalnya karena ta'aruf terus juga nggak pernah pacaran, akhirnya kaku. Anda harus belajar untuk bagaimana menyenangkan hati pasangan Anda, gitu ya. Nah, setelah itu apa? Di malam pertama itu juga disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ada doanya juga. Di mana Anda berlindung, ya Anda tinggal googling aja, Anda berlindung. Atau ada ya, di buku Marriage Undercover ada. Nah, ini buku yang sedang di pre-order, kita sedang insya Allah sebentar lagi launching, tebalnya 300 halaman teman-teman, asik banget. Ini saya bahas sama istri, tentang bagaimana membahagiakan istri atau suami di ranjang, sampai di dapur, bagaimana finansial, psikologi, sampai ke masalah mertua dan konflik. Pokoknya lengkap semuanya ya. Nanti teman-teman bisa baca di Marriage Undercover. Kalau mau tahu nanti boleh nanti klik di deskripsi di sini ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan dikit. Nah lalu apa lagi? Setelah sholat sunnah, seorang suami, ya spoilernya lagi nih, ini udah langsung pada ngebayang nih, itu memegang ubun-ubun istri lalu mendoakan. Doakan untuk dijauhkan dari karakter yang buruknya. Ya, lalu ada doanya gitu. Setelah itu doa bersama-sama dan setelah itu tadi makan bareng, buah-buahan lah. Jangan lupa
pakai bajunya baju yang membuat istri tertarik, suami tertarik. Nah dari situ silahkan untuk berjima. Ingat, berjima juga ada doanya. Allahumma janibni syaiton wa janibis syaitona ma razaqtana. Itu tuh harus apa? Kenapa Kang? Ingat, kalau kita berjima antara laki-laki dan wanita berhubungan suami istri, lalu tidak ada doanya, tidak pakai doa. Nauzubillah min dzalik, kita takut nanti keturunan yang lahir adalah keturunan yang dibisiki oleh setan. Justru ketika kita berjima dan itu adalah nikmat anugerah dari Allah, setan-setan pada kabur dan malaikat pun mendoakan untuk diberkahi. Masya Allah teman-teman semua. Maka dimulai dari malam pertama itulah malam-malam selanjutnya, inilah malam-malam yang insya Allah akan membangun peradaban. Anak yang terakhir pun mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha. Kenapa? Karena kita rancang malam pertama dengan berkah. Ingat, para laki-laki, jangan jadi Anda laki-laki yang to the point, laki-laki yang dingin, laki-laki yang tidak mesra, yang tidak romantis. Walaupun Anda tidak romantis dan kebanyakan laki-laki nggak romantis, belajar untuk romantis. Salah satunya juga adalah belajar tentang bagaimana merangkai kata, baik itu kata-kata puitis, ada di buku saya Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta, Anda juga bisa order juga ya. Atau Anda juga bisa belajar bagaimana jadi orang yang gombal sama istri. Ingat, salah satu yang diperbolehkan dalam berbohong adalah berbohong pada istri demi membahagiakan istrinya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat Anda, teman-teman di podcast juga, terima kasih banyak setelah mendengarkan podcast Dev Furqan Khalid. Tetap di channel ini.